Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'. Ikhwani fillah, jamaah Majelis Taman Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini, walaupun melalui aplikasi Zoom. Ya, insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan ilmu, untuk sharing khususnya tentang sirah sahabat. Yang kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang begitu mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini akan membahas, tadi sudah kita singgung, seorang sahabat yang Masya Allah sungguh luar biasa, sahabat termasuk daripada al-mubasysyiruna bil jannah, sahabat-sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah langsung bahwasanya ia sebagai ahli surga. Sahabat yang selalu menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang luar biasa pengorbanan beliau dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang kedua setelah Rasulullah SAW dan sangat berjasa untuk Islam, bahkan sangat berjasa untuk dunia. Di zaman beliaulah nanti kita akan bahas, ya, futuhat Islamiyah terjadi secara besar-besaran. Ya, ada futuhat di Irak dan Persia, futuhat di Syam, futuhat di Mesir, dan yang lainnya. Ya, bahkan seorang penulis Barat, ya, bernama apa itu yang menulis 50 orang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 dia tuliskan Nabi Muhammad SAW, yang Umar bin Khattab masuk dalam jajaran yang keempat atau yang kelima, ya, dalam buku tersebut. Tangkin bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Baik hadirin jamaah sekalian, selanjutnya pertama kita akan bahas tentang nama dan nasabnya Umar. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ibunya adalah Khantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari Bani Adi. Nah, jadi Umar bin Khattab ini berasal dari Bani Adi. Ya, Bani Adi satu kabilah di Mekah ketika itu, sebagai yang bertugas sebagai sifarah. Sifarah itu apa? Utusan, delegasi. Itu biasanya Bani Adi yang diberi tugas. Ya, kalau kita membahas tentang struktur struktur kenegaraan, ya, ataupun struktur kerajaan, struktur pemerintahan, ya, dalam bangsa Arab sebelum masa Rasulullah SAW, ya, Imaratul Arab itu, ya, bangsa Arab khususnya di Mekah, di Madinah itu tidak dipimpin oleh raja khusus. Ya, ada bangsa Arab yang dipimpin oleh raja seperti di Yaman, di Syam, dan di Herah. Tapi bangsa Arab yang lainnya seperti di Hijaz, Mekah, Madinah itu hanya dipimpin oleh kepala 10 kepala suku mereka. Nah, dan nanti
tugas mereka ini dibagi-bagi ya. Jadi ada pembagian tugas khususnya setelah kakek Rasulullah SAW bernama Abdul Manaf meninggal dunia. Dulu sebelumnya itu dipegang oleh satu orang ya. Ketika Qusay bin Kilab itu berkuasa, itu dipegang oleh Qusay bin Kilab, diteruskan oleh anak-anaknya Abdiddar dan Abdi Manaf, itu satu orang yang berkuasa. Tapi setelah Abdi Manaf meninggal dunia, maka kekuasaan ini dibagi-bagi. Ya. Nah, ada yang bertugas sebagai tikoyah. Tikoyah itu ngasih makanan dan minuman kepada orang-orang yang menunaikan haji. Ini tugasnya Bani Hashim. Ya, makanya itu Abdul Muthalib sampai di zaman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib itu masih yang pegang. Kemudian ada yang bertugas sebagai penentu peperangan, yaitu Bani Makhzum. Ada yang bertugas sebagai penentu pembagian diat. Ya, pembagian diat ini harta yang kalau seseorang membunuh maka dibayar hartanya. Nah, ini penentu bagian diat itu biasanya Bani Taim, keluarganya dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan kalau keluarga Umar ini dari Bani Adi. Bani Adi ini sebuah keluarga yang terkenal sebagai orangnya cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Nah, Umar bin Khattab juga seperti itu. Umar dari masa muda sangat menyukai membaca dan menulis. Beliau suka melakukan perjalanan untuk berdiskusi tentang kehidupan, tentang apapun itu. Ya, memang Umar ini seorang sahabat yang cerdas dan pintar. Ya, makanya nanti dalam salah satu kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada sebuah riwayat Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Ya, di situ mimpi Rasulullah SAW bahwasanya beliau minum susu sampai kemudian susu itu keluar dari jari-jari beliau. Kemudian susu yang keluar dari jari-jari beliau ini diminum oleh Umar. Dalam mimpi Rasulullah itu. Ya, maka para sahabat, ya Rasulullah, apa takwil susu tersebut? Takwil susu tersebut kata Rasulullah adalah ilmu. Jadi Umar banyak menyerap ilmu dari Rasulullah. Karena Umar memang seorang yang cerdas, dia cendekiawan. Beliau juga orang yang pintar baca tulis. Bahkan sebelum dia masuk Islam, memang dia sudah pintar baca tulis. Nah, ini sangat jarang sekali ya bangsa Arab yang pintar baca tulis, karena memang bangsa Arab, khususnya orang-orang Quraisy itu terkenal bangsa yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah yang telah mengutus bagi sebuah bangsa yang ummi yang tidak bisa baca tulis seorang rasul. Nabi Muhammad pun ya tidak bisa baca dan tulis. Hanya sedikit sekali di antara para sahabat, khususnya orang-orang Mekah yang mempunyai kepiawaian untuk membaca dan menulis. Dan salah satunya adalah Umar bin Khattab. Lain juga Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya, dia dari Bani Adi. Bani Adi ini terkenal adalah dari Bani Sifarah dan terkenal orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Bani Adi ini. Nah, dari sisi ibunya, Kantamah binti Hisham ini Bani Makhzum. Ya, ibunya Umar ini dari Bani Makhzum, maka Umar dari arah ibunya itu masih ada hubungan keluarga dengan Abu Jahal. Nah, hadirin yang maaf sekalian, Umar ini terkenal cerdas dan cendekiawan di masa jahiliyah. Ya. Jadi di masa jahiliyah pun dia terkenal cerdas, cendekiawan, juga orang yang sangat kuat. Ya. Dia juga pintar bergulat dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi dulu di Mekah itu ada namanya Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini tempat orang-orang berlakukan transaksi dan di situ ada tanding gulat. Nah, Umar biasanya sering ikut tanding gulat di situ dan Umar sering menang. Umar ini selalu juara kalau ada pertandingan gulat karena kekuatan beliau di dalam gulat. Ya. Ada yang rahmat Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah ya tanding gulat. Sebentar, mohon maaf. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi hadirin rahmat Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah bergulat ya, dan Rasulullah terkenal sebagai
orang yang juga sangat kuat dalam bergulat. Bahkan di pasar Ukas, Rasulullah SAW pernah bergulat dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu pernah bergulat dengan Rasulullah SAW. Ya, salah satunya, makanya ketika Rasulullah SAW memenangkan perang Badar dan salah satu korbannya adalah Abu Jahal, kemudian orang bingung yang mana ini mayitnya Abu Jahal ini. Ya, orang nggak tahu. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan, kata Rasulullah, cari di lututnya yang ada luka. Karena Abu Jahal itu pernah ditendang oleh Rasulullah lukanya dan di lututnya, dan sehingga dia terluka parah. Yaitu ketika bertanding gulat dengan Rasulullah SAW. Dan Umar memang terkenal orang yang sangat pintar dalam bergulat dan kuat. Di pasar Ukas, beliau kalau ada perlombaan gulat sering bergulat dan memenangkan ya perlombaan tersebut. Ini dan juga beliau orangnya besar tinggi. Dalam beberapa riwayat tentang gagahnya Umar itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ketika Umar melakukan perjalanan dari dari Madinah menuju Syam, ya, ketika beliau sudah menjadi khalifah, maka beliau menuju Syam. Ya, ketika itu beliau hanya berjalan dengan Aslam, salah seorang budaknya. Ketika melakukan perjalanan ini, hadirin jamaah sekalian, ketika itu ya orang-orang dia sampai di Syam, ya, maka dia bertemu dengan panglima-panglimanya, ya. Bertemu dengan panglima-panglima kaum muslimin. Ya, di situ ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ada Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum ajmain. Maka ketika itu panglima-panglimanya ini sudah tidak lagi pakai unta, tapi pakai kuda yang lumayan bagus, gitu ya. Kuda dengan pelana yang bagus, yang indah, yang dihiasi. Maka Umar ketika itu sempat mengatakan, begitu cepatnya kalian ini berubah, kata Umar. Maka para panglimanya ketika itu, ya Umar, kami ini hanya mengikuti tradisi orang sini. Jadi orang di sana memang terbiasa menggunakan kuda seperti itu, maka mereka menggunakan kuda yang seperti itu. Akhirnya para sahabat bilang, wahai Umar, silakan kau naik, coba kuda ini. Kudanya gagah, besar. Ketika Umar bin Khattab naik kuda tersebut, hadirin jamaah sekalian, itu kakinya Umar ketika dia naik kuda hampir menjulur sampai ke bawah. Kita bisa bayangkan bagaimana tingginya Umar. Ya, dia naik kuda, ketika di atas kuda itu kakinya itu sampai menjulur ke bawah. Kalau kita kan naik kuda itu ya paling setengahnya, makanya kita butuh naikan gitu ya untuk naik kuda itu. Kalau Umar naik kuda, kakinya itu sampai menjulur ke tanah. Gitu. Bagaimana besar tingginya perawakan Umar, dan dia memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan hadirin jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat juga ini yang sangat luar biasa sekali, orang itu sangat segan kepada Umar, ya, sangat saking kuatnya dan tenaganya yang begitu kuat Umar itu. Suatu saat Umar pernah memimpin sholat. Ya, Umar pernah memimpin sholat. Nah, ketika Umar memimpin sholat ini, sebagaimana biasa, Umar biasanya meluruskan sof, ya, sawu, sufufakum gitu ya. Diluruskan softnya. Maka ketika itu Umar tanpa sengaja setelah dia mengatakan seperti itu, beliau bersin, acim gitu ya. Saking besarnya suara bersin, ada 4 orang yang di sop paling depan yang berhadapan dengan Umar itu terjengkang karena besarnya gagahnya Umar itu, dan mereka langsung begitu kaget gitu ya dengan bersinnya Umar. Jadi memang luar biasa sekali Umar ini, mempunyai fisik yang sangat kuat, badannya besar, tinggi, dan begitu disegani. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun begitu begitu sangat memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, nah hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya kalau kisah sebelum Umar masuk Islam itu tidak banyak ya sebenarnya kisah tentang bagaimana Umar di masa mudanya, karena yang kita tahu memang Umar ini terkenal sangat memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya Umar tidak termasuk sebagai sahabat yang as-sabiqun al-awwalun. Tadi saya tidak sebutkan ya, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi Umar tidak termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Umar masuk Islam setelah 40 orang masuk Islam, baru Umar kemudian masuk Islam, lebih dari 40 orang. 40 orang ini yang terkenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya kemudian
Ummu Salamah, Bilal bin Rabah. Nah, ini yang termasuk Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Ya termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, Umar nggak termasuk. Bahkan Umar di awal-awal dakwah Rasulullah SAW begitu keras dalam memusuhi Rasulullah SAW. Ya. Beliau memiliki beberapa orang budak ya, yang kemudian disiksa ya, oleh Umar. Ya, jadi Umar pernah punya seorang budak yang kemudian disiksa oleh Umar karena dia masuk Islam. Yang kemudian budaknya ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu ya sudah kita bahas kemarin punya julukan Al-Atiq. Al-Atiq dalam satu penafsiran dikatakan beliau disebut Al-Atiq karena orang yang terbebas dari api neraka. Ada juga yang menafsirkan Al-Atiq yaitu orang yang banyak membebaskan para budak ketika para budak ini disiksa oleh tuannya ya ketika mereka masuk Islam. Salah satunya adalah siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan salah satunya juga budaknya Umar ya juga dibebaskan oleh Abu Bakar karena pernah disiksa oleh Umar. Walhasil Umar ketika itu memang tapi tidak kisah-kisah tentang penyiksaan bagaimana penyiksaan Umar terhadap orang-orang yang masuk Islam ini tidak bisa kita lihat terlalu detail di dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat karena memang mungkin ini adalah bentuk ta'adduban ya. Adabnya para sahabat terhadap Umar ya karena sudah Umar masuk Islam ya udah ya apa yang dia lakukan itu sudah dilupakan semua. Ya. Paling kisah-kisah tentang keislaman tentang masa muda Umar sebelum masuk Islam itu dikisahkan oleh Umar sendiri. Umar suka bercerita tentang kebodohan-kebodohan dia ketika dia sebelum masuk Islam. Misalnya dia bercerita tentang kami itu kalau sebelum melakukan perjalanan kata Umar ya dulu di masa jahiliyah suka buat batu, ya mengumpulkan batu-batu untuk kami jadikan berhala. Jadi batu dikumpul-kumpulkan, diikat gitu jadikan berhala dibawa perjalanan gitu. Kalau kami nggak dapat batu biasanya kami buat dari pasir. Ya buat dari pasir, ya kemudian pasir ini dibentuk seperti berhala gitu, kemudian kami siram dengan susu kambing sehingga dia lengket, kami bawa perjalanan, kami anggap sebagai sesembahan. Kadang kalau nggak dapat juga kami buat dari roti. Di roti itu dibuat sebagai bentuk orang gitu ya, nah, maka dianggap sebagai berhala roti ini. Nanti kalau di perjalanan ternyata kami kelaparan dan kehabisan bekal, ya dengan sangat terpaksa dan dengan sangat menyesal, berhala ini yang roti dia dijadikan berhala tadi kami akan makan gitu. Jadi makan dulu kakinya, dimakan dulu tangannya, dimakan dulu apa namanya badannya, nanti baru kepalanya. Itu cerita-cerita Umar bagaimana kebodohan mereka ketika mereka jahiliyah. Nah, sedangkan ada kisah ya, kita banyak mendengar ya, bahwasanya Umar itu termasuk yang membunuh putrinya. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dianggap sebagai seorang sahabat yang membunuh putrinya sebelum masuk Islam itu. Jadi punya dulu di Arab jahiliyah ada tradisi kalau dapat anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Nah, kan kisahnya itu Umar dulu dia punya anak putri, istrinya takut ketahuan oleh Umar sampai anaknya ini yang putri ini didandanin seperti anak laki biar tidak ketahuan Umar. Nanti ketika dia ternyata sudah hampir dewasa, ya akhirnya si putrinya ini ketahuan dia bukan seorang laki-laki tapi seorang putri. Akhirnya Umar menguburnya hidup-hidup sampai sebelum dia meninggal itu jenggotnya dimainkan dulu anaknya tapi dengan teganya tetap dibunuh oleh Umar bin Khattab. Itu ada kisah yang masyhur. Itu hadirin jamaah sekalian, riwayat ini palsu. Ya, tidak ada, Umar tidak pernah melakukan seperti itu. Kenapa kita bisa katakan ini palsu dan ini sudah banyak dibahas oleh para ulama? Yang pertama, Umar itu punya anak perempuan pertama namanya Hafsah. Ya. Dan ini menjadi kunyahnya Umar, Abu Hafsin. Ya, Hafsah masih hidup bahkan menjadi istri Rasulullah SAW dan sampai kemudian Rasulullah wafat, Hafsah pun masih hidup. Bahkan di zaman Imam Ali, Hafsah masih hidup. Ya, artinya ya kisah itu nggak benar karena anak perempuannya kan masih hidup, anak pertamanya Hafsah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tradisi-tradisi seperti ini mengubur anak perempuan hidup ini memang ada di kalangan Arab-Arab Badui, bukan di kalangan Arab-Arab Mekah, Arab-Arab kota. Itu tidak ada kisah seperti itu. Ya, biasanya seperti ini di kalangan Arab-Arab Badui, di kalangan kampung. Nah, itu memang ada beberapa kabilah yang punya tradisi seperti itu. Dan ini bukan daripada tradisinya Umar sebagai orang Mekah. Ya, Umar ini Quraisy dan orang Mekah. Ya, tidak ada orang Mekah itu nggak punya tradisi seperti itu. Artinya
kisah ini palsu, ya tidak benar kisah itu. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, walhasil kisah-kisah sebelum keislaman Umar ini tidak terlalu banyak, ya. Yang masyhur adalah bagaimana kisah keislaman Umar. Nah, kisah keislaman Umar ini banyak sekali riwayat, ya. Banyak sekali riwayat, dan riwayat yang paling masyhur, ya, apa namanya? Yaitu riwayat tentang keislaman adiknya terlebih dahulu, Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintul Khattab. Jadi kita tahu ya, apa namanya, Sa'id bin Zaid ini adalah ponakan, jatuhnya ponakan Umar, karena bapaknya, yaitu bapaknya Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr ini salah seorang yang mendapat julukan Al-Hanafiyah. Jadi Zaid bin Amr ini seorang yang mendapat julukan, Zaid bin Amr bapaknya Sa'id bin Zaid itu seorang yang mendapatkan julukan Al-Hanafiyah. Karena kenapa? Dia tidak pernah nyembah berhala, ya, selama masa hidupnya, ya, ketika dia hidup. Ya, dia tidak percaya dengan agama-agama yang ada ketika itu, yaitu agama musyrik, ya, menyembah berhala. Bahkan ada 4 orang ketika itu yang tidak pernah nyembah berhala, yang maksudnya yang tidak suka dengan penyembahan berhala di kalangan Quraisy. Seorang namanya Waraqah bin Naufal, ini yang ketemu Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, pertama kali diajak oleh Khadijah, sepupunya Khadijah. Kemudian Waraqah bin Naufal, kemudian Ubaidillah bin Jahash, Ubaidillah bin Jahash, dan yang ada Utsman bin Huwairis dan juga Zaid bin Amir. Nah, Zaid bin Amir ini sepupunya Al-Khattab, ayahnya Umar. Al-Khattab bin Nufail. Ini ayahnya Umar. Nah, Zaid bin Amir punya anak namanya Sa'id bin Zaid. Nah, ini nikah dengan adiknya Fatimah bintul Khattab. Ketika itu, ya, ini riwayat yang paling masyhur ya, ketika itu Umar mendengar bahwasanya, ya, ketika Umar melihat, tapi sebelum ini ada satu riwayat dari Ummu Salamah, ya, sebelum ini ada satu riwayat dari Ummu Salamah. Ummu Salamah kita tahu dari Bani Makhzum juga ya, suaminya Abu Salamah itu dari Bani Makhzum, masih ada hubungan keluarga dengan Umar. Ketika itu Ummu Salamah ingin pergi hijrah, ya, ke Habasyah. Ya, kita tahu ya, ini jadi Umar kan sudah 6 tahun setelah diangkatnya Nabi menjadi Nabi, baru Umar masuk Islam. Ketika sahabat sudah mulai hijrah ke Habasyah. Nah, ketika sahabat ini mulai hijrah ke Habasyah, Umar kemudian melihat orang-orang ini yang disiksa tadi kemudian pergi. Suatu saat Umar ini bertemu dengan Ummu Salamah. Ya. Ketika itu Ummu Salamah sedang menyiapkan keberangkatan mereka. Maka Umar bertemu. Maka Umar bertanya kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, engkau ingin pergi dari negeri ini?" Kata Ummu Salamah, "Iya, kami akan pergi ke sebuah negeri yang tidak dizolimi kami di sana, tidak disiksa kami di sana, sebagaimana kalian yang telah menzolimi dan menyiksa kami di negeri kami sendiri." Nah, ketika itu Umar itu kelihatan mukanya sedih gitu. Melihat orang-orang ini pergi, Umar itu kelihatan sedih. Maka Umar mengatakan, "Fi amanillah, semoga kalian ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, maka ketika itu Umar kemudian pergi, setelah Umar pergi, suaminya Abu Salamah datang, ya, kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bercerita, "Tadi Umar datang ke sini." Maka kata Abu Salamah, "Ada apa?" Ya, dia kelihatan mukanya sedih. "Aku berharap," kata Ummu Salamah, "dia masuk Islam." Karena dia kelihatan ketika meninggalkan kita mau pergi itu, kata Ummu Salamah, mukanya sedih. Sedih ya, kelihatan kayaknya nggak tega gitu melihat orang-orang ini pergi. Nah, ternyata Abu Salamah mengatakan, "Demi Allah, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya Al-Khattab masuk Islam." Ya, maksudnya nggak mungkin lah keledainya itu masuk Islam, nggak mungkin Umar teman. Kenapa kok sampai Abu Salamah mengatakan seperti itu? Karena nggak percayanya kok bisa Umar itu masuk Islam gitu. Karena bagaimana permusuhan Umar kepada siapa namanya, kepada kaum muslimin itu begitu keras sekali. Ya, rasanya nggak mungkin Umar itu masuk Islam. Nah, setelah itu ada jamaah sekalian, itu kan kemudian sahabat kan hijrah. Nah, beberapa bulan setelah itu, Umar melihat nih, wah kayaknya nih memang penyebab utamanya ini adalah Muhammad ini. Ini kok jadi Mekah ini jadi kacau seperti ini, ya, bapak kemudian berkelahi dengan anak, ibu kemudian berkelahi dengan anak, ya, paman berkelahi dengan keponakan, terpecah belah semuanya, kemudian banyak orang yang meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan diri mereka, gitu kan. Nah, maka dia katakan, wah ini
kayaknya nih yang masalah ini bukannya mereka yang masuk Islam, nih masalahnya satu ini. Masalahnya Muhammad ini. Ya, Muhammad yang sudah memecah belah manusia, memecah belah orang Mekah ini. Ya, maka kata Umar, sudahlah, ya, saya akan bunuh saja Muhammad. Sudah resiko, apapun resikonya akan saya tanggung gitu. Itulah kurang lebih resikonya akan saya. Karena kalau membunuh Nabi Muhammad kan tidak mudah, karena Nabi Muhammad di backup oleh keluarganya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, ini keluarga besar dan sangat disegani, dan di belakangnya ada Abu Thalib yang selalu melindungi Rasulullah, keluarga yang sangat mulia. Nasab Rasulullah itu begitu disegani oleh orang-orang Mekah ketika itu. Ya, nggak sembarangan orang berani menyakiti bahkan membunuh Rasulullah SAW. Maka Umar ketika itu pokoknya apapun resikonya akan saya hadapin lah, saya jadi bemper. Kalau nanti Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu memang nanti meminta kisos, ya dibunuh lagi, ya saya siap. Yang penting ini Mekah jadi aman lagi seperti dahulu, tidak seperti sekarang ini. Maka akhirnya Umar pergi, ya, membawa pedangnya yang sangat panjang. Ya, kemudian Umar ingin menemui Rasulullah SAW. Dia dengar, ya, Rasulullah ada di Bukit Sofa, yaitu di Darul Arqam bin Abi Arqam, ya, tempat Rasulullah mengkader para sahabat ketika itu. Maka ketika Umar jalan ini, Umar bertemu dengan seseorang. Orang ini sebenarnya sudah masuk Islam. Orang ini sebenarnya sudah masuk Islam, tapi dia merahasiakan keislamannya. Jadi ada banyak ketika itu sahabat yang sudah masuk Islam, tapi merahasiakan sahabat keislamannya. Karena kenapa? Takut nanti disakiti oleh keluarganya. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, akhirnya Umar pergi bawa pedang ketemu orang ini. Maka orang ini mengatakan, wahai Umar, mau kemana engkau pergi? Ya, dikatakan, ya, aku ingin menemui Muhammad. Ya, dia sudah memecah belah, dia sudah menghina berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita, tradisi kita dihina oleh Muhammad. Maka aku akan membunuh dia. Hingga biar Mekah ini menjadi tenang kembali, kata Umar. Maka yang sahabat tadi mengatakan, ya engkau nggak takut sama engkau tidak takut sama Bani Abdi Manaf, ya, nanti Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim pasti akan, ya, meminta kisos. Ya. Apa engkau nggak takut? Kata Umar, saya nggak takut lagi. Udah biarin saya jadi bemper. Yang penting nih Mekah jadi aman. Karena memang Umar punya sifat yang pemberani. Ya. Umar tidak sedikit pun takut dengan manusia. Nanti kita akan lihat setelah beliau masuk Islam. Ya. Maka hadirin yang rahmat Subhanahu Wa Taala, ketika itu maka kata yang sahabat tadi yang sudah masuk Islam tadi, ya, dia mengatakan, gimana nih caranya, ya, mungkin, ya, biar Umar ini nggak jadi menemui Rasulullah. Ya. Maka akhirnya dikatakan, ya udahlah, ya, dialihkan saja kepada tempat yang lain yang dia tahu bahwasanya adik Umar ini sudah masuk Islam. Wahai Umar, sudahlah, kenapa engkau mengurusin Muhammad? Coba engkau urusin keluarga kamu sendiri. Maka Umar kaget. Kenapa? Ada apa dengan keluargaku? Kata Umar. Engkau nggak tahu adikmu itu dan adik iparmu, keponakanmu yaitu Said bin Zaid dan juga adik iparmu Fatimah bintul Khattab itu sudah masuk Islam, sudah mengikuti ajaran Muhammad. Wah, Umar langsung marah. Akhirnya Umar langsung pergi daripada tempat itu menuju rumah adiknya, menuju rumah Said bin Zaid dan Fatimah bintul Khattab. Sampai di situ ternyata Said bin Zaid, Fatimah bintul Khattab dan juga ada satu lagi Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad ini mantan budak dari Bani Makhzum, tapi dia juga orang yang termasuk pertama masuk Islam, sehingga dia banyak menyerap ilmu dari Rasulullah SAW, khususnya menyerap Al-Quran dari Rasulullah SAW. Maka ketika itu Khabbab bin Al-Arad, ya, di salah satu sahabat yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk mengajar Al-Quran. Nah, Khabbab bin Al-Arad mengajar di rumah Fatimah bintul Khattab ini. Maka ketika Umar masuk, Umar mendengar bacaan Al-Quran, surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Umar dengar itu. Maka Umar tersentuh hatinya sedikit. Maka ketika orang di dalam ini tahu, ya, Umar datang, maka Khabbab bin Arad langsung kemudian bersembunyi, ya, di sebuah tempat persembunyian karena mereka takut Umar akan menyakiti mereka. Masuk mereka, maka kata Umar, apa yang kalian baca tadi? Kata adiknya, enggak, kami enggak baca apa-apa. Tidak, katanya. Aku mendengar bahwasanya kalian ini sudah masuk ke dalam agama Muhammad. Mana yang kalian baca tadi? Mereka akhirnya terjadi keributan itu. Ya, akhirnya si Said bin Zaid itu dipukul oleh Umar. Adiknya Fatimah bintul Khattab kemudian
membantu Sa'id bin Zaid, dan akhirnya adiknya juga kena pukul sampai berdarah, ya, sampai berdarah. Maka Umar ketika melihat adiknya ini berdarah, Umar kemudian timbul rasa iba. Maka ketika dia timbul rasa iba, akhirnya kata adiknya, iya benar, kami sudah mengikuti agama Muhammad. Ada apa? Kenapa engkau ingin membunuh kami? Silakan bunuh kami, kata adiknya. Seperti itu kan. Nah, maka ketika itu Umar melihat adiknya sudah menetes darah, ada rasa kasihan oleh Umar. Ya, akhirnya ya Umar bilang, berikan lembaran yang kalian baca tadi. Sumpah, aku tidak akan menyakiti kalian. Aku hanya ingin membaca lembaran tersebut. Kata adiknya, engkau ini najis. Engkau nggak boleh baca lembaran ini. Silakan engkau mandi dulu. Akhirnya Umar pergi mandi. Setelah mandi baru diberikan apa namanya lembaran tersebut. Dibacalah lembaran surat Toha itu. Ketika Umar membaca surat Toha ini, hatinya tersentuh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, alangkah indahnya bacaan ini. Jadi Umar melihat bacaan itu, hatinya tersentuh. Dia katakan, wah indah sekali bacaan ini. Maka Khabbab bin Al-Arat tadi, ya, yang dari belakang tadi langsung, yang ketika tadi bersembunyi langsung muncul, ya, langsung muncul kemudian mengatakan, ya Umar, bergembiralah, aku kemarin mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Allahumma qawwil Islam, ya Allah berilah kekuatan kepada Islam dengan dengan satu orang di antara dua Amr, ya, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Kalau Umar bin Khattab, yang satu lagi Amr bin Hisham ini siapa? Abu Jahal. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan keislaman di antara dengan keislaman yang lebih engkau cintai di antara dua Umar, Amr bin Hisham ataupun Umar bin Khattab. Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal. Nah, memang kemudian Allah ternyata lebih mencintai Umar bin Khattab. Kenapa sih kok Allah memang lebih mencintai Umar bin Khattab ya? Ternyata Umar ini memang orangnya gagah, berani, memang, dan dia menyembah berhala ataupun dia minum khamar, tapi Umar ini tidak suka menzalimi orang lain. Nah, ini kehebatan Umar. Umar itu tidak suka menzalimi orang. Jadi dulu itu di Mekah itu sudah biasa terjadi kezaliman-kezaliman. Nanti harta belanja diambil, tidak dibayar. Ya, kemudian banyak sekali terjadi kezaliman-kezaliman. Kalau Umar, walaupun beliau sangat keras menentang dakwah Rasul, tapi beliau tidak pernah melakukan kezaliman-kezaliman nggak pernah berzina. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang buruk-buruk itu nggak pernah dilakukan oleh Umar. Zina, menzalimi orang, nipu orang, itu Umar nggak pernah. Beda dengan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal masih suka dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya, maka di antara dua orang ini ternyata yang Allah cintai yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Umar katakan, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Ya, akhirnya dikasih tunjuklah Muhammad sekarang, Rasulullah SAW sekarang sedang di Darul Arqam bin Abi Arqam, di sebuah rumah di Bukit Sofa. Akhirnya pergilah Umar ke Bukit Sofa, ya, kemudian melihat rumah tersebut. Ketika itu Rasulullah sedang bersama beberapa sahabat. Ada Abu Bakar, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, ya, dan beberapa orang sahabat bersama Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sedang berada di rumah tersebut, Umar ketok. Orang ngelihat ternyata yang datang adalah Umar. Maka orang ketakutan, Umar datang. Mereka pikir ini Umar ingin menyakiti Rasulullah SAW. Maka ketika itu Hamzah mengatakan, ya, jangan takut, buka saja pintunya. Kalau dia ingin kebaikan, ya kita hadapi kebaikannya. Kalau dia ingin keburukannya, kita hadapi juga, kita bunuh dia dengan pedangnya, kata Hamzah. Dia kan orang yang gagah juga ya, orang sangat pemberani. Maka ketika itu dibuka pintunya oleh Rasulullah, langsung dipegang lehernya oleh Rasulullah SAW Umar. Wahai Umar, apa yang engkau hendaki terhadap kami? Kata Umar, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, aku ingin beriman kepadamu dan menjadi pengikutmu, kata Umar bin Khattab. Maka ketika itu Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Maka kemudian para sahabat pun setelah tahu Umar pengen masuk Islam, para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Sampai kemudian takbir para sahabat ini sampai kedengaran ke Ka'bah. Saking besarnya takbir mereka, karena kesenangan mereka ketika mengetahui Umar bin Khattab masuk Islam. Seperti itu. Nah, ini riwayat yang sangat masyhur ya tentang keislaman Umar bin Khattab. Walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif. Tapi memang riwayat ini sangat masyhur sekali.
Ya, ada juga yang mengatakan riwayat yang lain Umar mendengar bacaan Quran Rasulullah di dalam tirai Ka'bah. Yaitu ketika Rasulullah SAW sedang tawaf di tengah malam, Umar ketika itu sedang pengen mabuk. Cari ke rumah ini nggak ada yang mabuk, cari ke rumah ini nggak ada yang mabuk, cari di rumah ini nggak ada satu pun yang mabuk. Ya, sampai kemudian, sudahlah saya ke Ka'bah saja, saya pengen tawaf. Sampai di Ka'bah ternyata dia melihat Rasulullah ya sedang sholat. Maka Umar ketika itu ya bersembunyi di belakang tirai Ka'bah mendengarkan bacaan Rasulullah. Ternyata ketika mendengarkan bacaan ini Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Rasulullah hatinya tersentuh. Dan akhirnya ketika Rasulullah pulang, Umar langsung membutuhkan Rasulullah dan kemudian ketika Rasulullah tahu, wahai Umar, apa yang ingin kau lakukan kepadaku malam hari seperti ini? Umar, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam agamamu. Akhirnya Umar masuk Islam. Ada juga riwayat seperti itu. Ada juga riwayat ya Umar mendengar suara di samping Ka'bah yang menceritakan tentang akan datangnya seorang nabi. Jadi ketika Umar berada di Ka'bah ada suara yang mengatakan akan datang seorang nabi. Maka akhirnya Umar masuk. Ada juga riwayat yang seperti itu. Walhasil riwayat ini ya nggak tahu Allah alam yang paling kuat yang mana, tapi yang paling masyhur adalah tentang Umar mendengar bacaan Al-Quran dari rumah adiknya, yaitu Fatimah bin Khattab. Yang lebih luar biasanya hadirin jamaah sekalian, setelah Umar masuk Islam, hadirin yang jadi makanya memang Rasulullah itu luar biasa ya. Rasulullah ketika melihat Umar ini memang Rasulullah melihat potensi yang luar biasa Umar ini. Potensi yang sangat luar biasa Umar. Makanya didoakan oleh Rasulullah. Dua orang ini berpotensi sebenarnya. Ya, karena dua-duanya ini orang yang sangat disegani di antara kaumnya. Umar bin Khattab dan Amr bin Syah. Dua-duanya potensi. Dan Rasulullah doakan di antara keduanya. Ternyata Allah lebih mencintai Umar. Dan Rasulullah melihat potensi yang sangat besar dalam diri Umar. Ya, makanya nanti kalau kita lihat bahas ya tentang keutamaan-keutamaan beliau. Ya, Rasulullah selalu mengatakan. Ada dalam sebuah hadis riwayat Hudzaifah. Kata Rasulullah SAW, nanti meninggalku, ya kalau kalian bentar lagi mungkin aku akan meninggalkan kalian, sepeninggalanku, maka ikutinlah ya dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu selalu Rasulullah sering mengatakan seperti itu. Nah, hadirin jamaah sekalian, makanya ketika Umar masuk Islam ini, ya yang luar biasanya sekali, Umar ketika itu langsung nantang. Karena Umar kan seorang yang sangat berani. Umar itu langsung nantang. Bagaimana nantangnya? Ya, ketika dia masuk Islam, dia tanya kepada saudara-saudara, siapa di sini yang paling cepat menyebarkan berita? Jadi ada orang-orang yang pintar menyebarkan berita. Maka hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka ada yang ngasih tahu namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ini orang Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini orang yang cepat menyebarkan berita. Ya. Akhirnya kata Umar kepada Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini, ya udah, Umar pergi ke dia kemudian mengatakan, kasih tahu bahwasanya aku sudah masuk Islam. Maka akhirnya Jamal bin Ma'mar al-Jumahi ngasih tahu semua orang, Umar sudah masuk Islam, Umar sudah masuk Islam. Di belakangnya Umar ngikut. Akhirnya hadirnya jamaah sekalian, Umar dikeroyok. Umar ketika itu dikeroyok. Ada ratusan orang yang mengkeroyok Umar. Dihadapin oleh Umar satu-satu tuh. Berantem. Sampai dalam sebuah riwayat, sampai matahari sudah meninggi, baru kemudian Umar nggak kuat lagi, Umar duduk. Ya sudah nggak ada tenaga lagi, ngadepin berapa orang ini, kata Umar, ya udah, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Ya, nanti kalau jumlah kami 300 orang, kami akan hadapin kalian semua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka ketika itu ya akhirnya Umar ternyata ketika itu ada seorang orang tua yang melerai ya perkelahian tersebut. Maka mereka mengatakan, "Hei, kalian mau apakan ini Umar? Apakah Bani Adi akan diam saja kalau kalian melukai Umar?" Akhirnya orang-orang ini tadi kemudian bubar ya dan akhirnya Umar tidak jadi dikeroyok. Maka ketika itu perawi hadis ini Abdullah bin Umar bertanya kepada Umar, "Wahai ayahku, siapa orang tua itu yang melerai engkau ketika engkau berkelahi itu?" Kata Umar, dia adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini siapa? Bapak daripada Amr bin As. Bapak daripada Amr bin As. Ini setelah Umar masuk Islam langsung ditantang semuanya. Nah, hadirin jamaah sekalian, karena
Nah, perjuangannya bersama Rasulullah SAW ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak kuasa untuk mengerjakan sholat di Ka'bah hingga Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika itulah dia melawan orang-orang Quraisy lalu mengerjakan sholat di Ka'bah, maka kami pun sholat bersamanya. Jadi memang kekuatan yang sangat luar biasa ketika Umar masuk Islam ini. Makanya Rasulullah itu sangat pintar melihat orang ya. Dan Rasulullah dididik Umar sedemikian rupa. Rasulullah tahu dia ini orang yang sangat berani. Dan akhirnya keberanian dulu yang sebelumnya adalah dalam kebatilan, keberanian sekarang ketika dia masuk Islam, keberanian dalam kebenaran. Ya, dulu keberaniannya dalam kebatilan, tapi sekarang keberaniannya dalam kebenaran. Maka hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika Umar masuk Islam ini, kata orang-orang, kata Abdullah bin Mas'ud, kami nggak berani sholat depan Ka'bah sebelumnya. Sampai kemudian Umar masuk Islam. Waktu Umar masuk Islam, dilawan semua oleh Umar itu orang-orang Quraisy. Ya, maka Umar sholat di depan Ka'bah, kami pun baru berani sholat di belakang Umar. Dalam riwayat yang lainnya, ya ketika Umar masuk Islam, Rasulullah SAW atas saran Umar ya membuat dua barisannya. Jadi ini izharul quwwah, ya menampakkan kekuatan. Ini penting ya. Jadi ketika itu kan Islam ditekan, maka ternyata orang-orang berbondong-bondong mulai sedikit-sedikit masuk Islam. Ternyata kemudian ada dua orang yang sangat kuat, yang sangat disegani oleh orang Quraisy. Ya. Masuk Islam juga, siapa itu? Yaitu Hamzah dan Umar. Maka atas saran Umar, akhirnya Rasulullah buat dua barisan untuk keliling kota Mekah berdakwah, izharul quwwah gitu, menempatkan kekuatan. Ya, ini loh Islam gitu. Islam sudah mulai ada kekuatan sekarang. Nah, yang satu barisan dipimpin oleh Hamzah, yang satu barisan lagi dipimpin oleh Umar. Ini izharul quwwah. Jadi bagaimana kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sangat tahu bagaimana keberanian Umar, kecerdasan Umar, ketegasan Umar. Ya, jadi memang Umar ini dari dulu, dari sebelum Islam beliau sudah tegas. Kan Rasulullah itu ya, punya biasa sebelum menjadi nabi, Rasulullah itu mengembala kambing. Mengembala kambing. Kata Rasulullah, tidaklah setiap para nabi kecuali mereka mempunyai pekerjaan mengembala kambing. Nah, untuk apa mengembala kambing? Biasanya orang biasa mengembala kambing ini punya sifat khusus, apa itu? Arifqah, lembut hatinya. Nah, Rasulullah seperti itu, lembut. Kalau Umar juga biasa mengembala kambing, Umar juga biasa mengembala, tapi bukan kambing. Apa yang digembala oleh Umar yaitu unta. Umar biasa mengembala unta. Nah, kalau kambing itu punya sifat arifqah, kelembutan. Kalau Umar karena biasa mengembala unta itu biasanya punya sifat asyiddah, tegas. Umar itu tegas, sangat tegas dan sangat berani. Dan ketika menegakkan kebenaran, Umar nggak takut. Tidak ada rasa segan, rasa ini. Bahkan ya, banyak sekali kita akan melihat nanti dalam masa pemerintahan Umar. Contohnya ketegasan Umar yang sangat luar biasa sekali. Banyak kisah riwayatnya bagaimana Amr bin As ditegur secara keras oleh Umar bin Khattab. Amr bin As ditegur dengan kerasnya oleh Umar bin Khattab. Padahal Amr bin As ini ya, saudara Umar. Amr bin As ini masih pamannya atau siapanya ya, masih keluarga bibi atau masih keluarganya Umar bin Khattab. Begitu juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih paman Umar dari arah ibunya. Tapi kemudian ya tidak segan ketika memang ada kesalahan, dan juga kemudian takut nanti umat kaum muslimin terlalu mengidolakan Khalid, ya akhirnya Khalid diganti oleh Umar. Jadi sifat Umar yang tegas itu tidak takut dalam mengambil keputusan, dan ini luar biasanya. Bahkan hadirin jamaah sekalian, setan pun kata Rasulullah kan, setan pun kalau ada dua jalan, ya maka dia akan, kalau satu lorong itu dilewati oleh Umar, maka setan akan mencari jalan yang lain, ya, karena takut dengan Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu ditakuti oleh bukan hanya oleh manusia, tapi setan pun segan kepada Umar. Selanjutnya, nah ini hijrah yang menghinakan kaum musyrikin. Nah, jadi ya, kita tahu tadi ya kaum musyrikin sudah mulai hijrah, ya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu Rasulullah SAW kan setelah Bai'atul Aqabah yang kedua, ya, Bai'atul Aqabah yang pertama kan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair.
Bai'atul Aqabah yang pertama, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair mengajar Quran di Madinah. Ternyata dakwah Mus'ab di Madinah berhasil. Hampir semua rumah di Madinah ada yang Islam. Kemudian tahun berikutnya datang lagi 70 sahabat. Ya, tahun pertama kan 11 sahabat itu, tahun sebelumnya ketika musim haji itu 11 atau 12 sahabat ya dari kaum Ansor. Tahun berikutnya itu ada 72 sahabat berangkat ke Madinah. Bai'atul Aqabah, bai'at setia kepada Rasulullah SAW untuk melindungi Rasulullah. Maka setelah Bai'atul Aqabah ini kan Rasulullah sudah mulai perintahkan sahabat untuk hijrah. Hijrah gitu kan. Ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang sembunyi-sembunyi. Hampir rata sahabat yang hijrah itu Rasulullah pengen hijrah juga, tapi kemudian belum diperintahkan oleh Allah. Abu Bakar pengen hijrah, kata Rasulullah jangan berangkat, engkau membersamaiku nanti hijrah. Nah Umar ketika itu hadirin jamaah sekalian hijrah juga. Yang lain kan hijrah sembunyi-sembunyi di tengah malam, ya, atau misalnya sembunyi-sembunyi lah, ya tidak ada yang berani. Nah, Umar ketika itu kata Ali bin Abi Thalib, sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, setahu saya semua muhajirin berhijrah dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kecuali Umar. Umar tuh nggak sembunyi-sembunyi. Ketika dia hijrah, dia langsung kemudian membawa pedangnya, menyelempangkan busurnya dengan memegang anak panah di tangan dan sebatang tongkat komando, ia menuju Ka'bah saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Maka Umar tawaf 7 kali, kemudian dengan khusyuk, dan setiap ada kelompok-kelompok orang Quraisy, Umar langsung mendatangi mereka. Ada kelompok orang Quraisy itu didatangi oleh Umar. Apa kata Umar? Saat hari ini aku ingin hijrah ke Madinah. Maka kata Umar, siapa di antara kalian yang ingin anak-anaknya menjadi yatim atau istri-istrinya menjadi janda, silakan hadang saya untuk hijrah ke Madinah. Kalau orang itu takut-takut, Umar enggak ditantangin. Siapa yang berani menghalangi aku? Kurang lebih silakan. Kalau anaknya pengen jadi yatim, istrinya pengen jadi janda, silakan halangi aku untuk hijrah. Maka hadirin jamaah apa hasilnya? Tidak ada satu orang pun yang berani melawan Umar. Tidak ada satupun orang yang berani mencegat Umar untuk hijrah. Ini keberanian. Jadi hijrahnya ini menghinakan kaum musyrikin. Nggak ada satupun orang yang berani dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Umar hijrah ke Madinah, dan Umar kemudian tinggal di Madinah, dan kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 11, Ustaz. Sampai ini pertanyaannya sampai jam 11 atau kajian sampai jam 11? Kajiannya, maksudnya penyampaian dari Antum itu kita batasin sampai jam 11. Nanti dari jam 11 sampai setengah 12 itu nanti ada tanya jawab dan juga pembacaan doa, Ustaz. Ya. Ini nggak apa-apa kalau nggak selesai, nggak apa-apa, nanti kita lanjut ya. Baik, Ustaz. Nah, nggak apa-apa, ini part 1, ini Umar nanti bulan depan kita lanjut part 2. Part 2-nya. Nah, jadi seperti itu, ini hijrah yang menghinakan kaum musyrikin. Selanjutnya. Nah, ya, peperangan yang diikuti oleh Umar bin Khattab. Jadi hampir semua peperangan bersama Rasulullah, Umar ikut. Ya. Semua peperangan bersama dengan Rasulullah, Umar ikut. Perang apapun itu. Dan peran Umar di dalam peperangan tersebut sangat kelihatan. Sangat kelihatan sekali. Karena memang Rasulullah SAW ya, sering bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Dalam perang Badar contohnya, ya, perang Badar kan kita tahu ya, perang Badar ini kaum muslimin cuma 313 orang. Ya, karena Rasulullah keluar perang Badar bukan untuk berperang, ya, tapi untuk apa? Untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata kafilah dagangnya Abu Sufyan bebas, berhasil kabur, sedangkan yang datang adalah pasukannya Abu Jahal. Abu Jahal menyiapkan pasukan dari Mekah, ada 1.000 orang. Rasulullah bisa saja pulang ke Madinah, tapi ini akan menghilangkan apa? Menghilangkan wibawa Rasulullah. Walaupun ya seimbang nih, 313 nggak bawa senjata, ya ada yang bawa pisau, ada yang nggak jalan, yang pakai kuda cuma 2 orang, ya, artinya sangat tidak siap untuk berperang. Ya, sedangkan yang 1.000 ini dengan pasukan yang sangat kuat. Maka Rasulullah kemudian minta pendapat di antara para sahabat.
Maka di kalangan muhajirin ya muncul 3 orang berbicara. Yang pertama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, putuskan apa yang ingin kau putuskan, kami tetap bersama engkau. Kata Abu Bakar. Umar, wah apalagi. Umar kan kita tadi sudah bahas ya, ketika dia berkelahi dengan orang-orang di Mekah, ketika dia masuk Islam kan Umar kemudian mengatakan, nanti kalau jumlah kami 300 orang, kami akan perangi kalian. Nah ini perang Badar ini memang jumlahnya 300. Kata Umar, ya Rasulullah, maju Rasulullah. Jadi 2 orang. Maju lagi, satu lagi, kasih usul lagi. Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr ini seorang sahabat yang luar biasa juga, punya kekuatan yang sangat kuat juga. Maka Miqdad bin Amr, ya Rasulullah, pergi, berangkat ya Rasulullah. Ya. Walaupun engkau ajak kami, jangankan Quraisy ya. Engkau ajak kami untuk ke suatu daerah yang banyak musuh, Yamamah ya, itu daerah yang banyak musuh Islam pun kami akan ikut bersama engkau. Kata Miqdad bin Amr. Tapi tetap Rasulullah minta pendapat lagi. Nah, ternyata Rasulullah itu minta pendapat orang-orang Ansor. Karena yang 3 tadi yang bicara orang muhajirin. Rasulullah minta pendapat orang Ansor. Kenapa Rasulullah minta pendapat orang Ansor? Karena yang banyak orang Ansor. Ya, orang muhajirin cuma 70 orang, sisanya 200 lebih orang Ansor. Ya, maka Rasulullah minta pendapat kaum Ansor. Maka majulah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansor, yang kemudian memberikan pendapatnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berangkat ya Rasulullah. Apapun yang engkau putuskan kami akan ikut. Kami tidak akan seperti Bani Israel yang mengatakan, idhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu ya, untuk berperang, inna hauna qa'idun. Kami duduk saja di sini. Enggak, kata siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kami akan mengatakan, ya berangkat ya Rasulullah. Ya. Walaupun engkau ajak kami masuk ke dalam lautan pun, kami akan masuk ke dalam lautan tersebut. Kata Sa'ad bin. Maka akhirnya terjadilah perang Badar yang kita ketahui kemudian dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Dan Umar sangat berperan di situ. Yang pertama memberikan usulan kepada Rasulullah ya, untuk berangkat mewakili kaum muhajirin. Yang kedua, yang luar biasanya Umar dalam masalah tawanan perang Badar. Dalam masalah tawanan perang Badar. Dalam masalah tawanan perang Badar, ya kita tahu ya, ketika itu ada tawanan perang Badar mendapatkan beberapa tawanan. Kemudian Rasulullah bermusyawarah bagaimana ini tawanan perang Badar. Umar mengusulkan bunuh ya Rasulullah mereka ini. Umar bunuh. Abu Bakar menawarkan jangan ya Rasulullah. Mereka ini masih saudara-saudara kita ya Rasulullah. Ya, jangan engkau bunuh dia. Sudah, kalau yang punya uang silakan bayar. Yang punya uang silakan bayar. Ya, silakan bayar, nanti kita lepaskan. Kalau yang nggak punya uang, suruh mereka untuk mengajari anak-anak kaum muslimin. Seperti itu. Ya, akhirnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah mengambil keputusan siapa? Abu Bakar. Tapi juga memuji keputusan Umar. Ya, dianggap Umar ini engkau seperti Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh tegas. Ya. Hancurkan ya Allah mereka orang-orang musyrik ini. Abu Bakar dianggap seperti Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim. Udah diambil keputusan sebagaimana keputusannya Abu Bakar. Tapi ternyata hadirin jamaah sekalian, turun ayat yang membenarkan pendapat Umar. Ya, turun ayat yang membenarkan pendapat Umar. Jadi banyak sekali pendapat Umar itu ternyata dibenarkan oleh Al-Quran. Pendapat Umar itu dibenarkan oleh Al-Quran. Banyak sekali pendapat Umar yang dibenarkan oleh Al-Quran. Salah satunya tawanan perang Badar, kemudian masalah hijab istri-istri Rasulullah. Umar mengatakan ya Rasulullah, ya istri-istrimu ini coba pakai hijab. Karena yang melihat mereka ini bukan hanya orang baik, ada orang jahat. Ternyata turun ayat membenarkan pendapat Umar. Kemudian masalah azan, ya, kemudian Allah beri ilham Umar. Ya, Allah kasih mimpi Umar bahwasanya suara azan itu seperti ini. Masalah khamar, ya Umar minta kepastian kepada Rasulullah hukum masalah khamar. Ternyata Allah turunkan ayat untuk larangan minum khamar. Banyak sekali pendapat Umar yang kemudian Allah
putuskan pendapatnya sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini termasuk ilham yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Dalam perang Badar perannya sangat besar. Dalam perang Uhud juga seperti itu. Beliau ikut bersama Rasulullah melindungi Rasulullah SAW. Ya, bahkan beliau termasuk di front terdepan dalam peperangan Uhud ini sampai kemudian barisan kacau balau ya, karena turunnya 50 orang dari perang Uhud ini, akhirnya beliau melindungi Rasulullah SAW naik ke atas gunung Bukit Uhud ya, bersama dengan para sahabat yang lain. Dalam perang Khandaq juga seperti itu. Umar juga ikut dalam membangun parit. Ya, Umar juga ikut dalam berperang melawan orang-orang ya, dalam perang Khandaq. Dalam Bai'atul Ridwan, dia ikut Bai'atul Ridwan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya, ini Bai'atul Ridwan ya, baiat setia para sahabat ketika mendengar Utsman bin Affan mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Perjanjian Hudaybiyah ya, sama dengan Bai'atul Ridwan, di satu kejadian ini juga ikut. Ya, bahkan Umar termasuk yang, karena Umar ini punya sifat berani menyatakan pendapatnya, maka Umar termasuk yang awalnya tidak setuju terhadap pendapat Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah lebih memilih perdamaian dengan orang-orang musyrik Mekah. Sampai Umar itu protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau kok terima ini perjanjian ini, banyak ruginya untuk kita. Alasna ala haqqin ya Rasulullah, bukankah kita ini benar Rasulullah? Bukankah mereka itu kalau mati masuk neraka, kita kalau mati masuk surga? Benar kata Rasulullah. Bukankah engkau sudah berjanji kita akan naik haji? Kita akan menunaikan umroh. Kata Rasulullah, benar aku berjanji, tapi bukan tahun ini. Kata Rasulullah. Akhirnya nggak puas Umar, datang lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, gimana nih Rasulullah begini? Kata Abu Bakar, ya Umar ini Rasulullah ini seorang Rasul, dia lebih tahu, udah ikutin aja gitu. Kalau ini bedanya, Masya Allah, Abu Bakar memang tetap lebih utama. Ya, Abu Bakar ketika keputusan Rasulullah sampai nawatona. Ya, Umar sebagai manusia biasa dan sebagaimana sahabat yang lainnya ada merasa kecewa dengan Rasulullah, tapi kemudian Umar baru melihat setelah itu bagaimana kehebatan strategi Rasulullah SAW. Ya, nanti kita akan bahas. Dalam perang Tabuk juga Umar ikut. Bahkan dalam perang Tabuk ini, ya Umar memberikan usulan yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah sekalian, apa itu? Perang Tabuk ketika itu Rasulullah sedang melakukan perjalanan. Perjalanan kita tahu ya, perang Tabuk ini sangat jauh. Perang Tabuk disebut juga dengan Ayyamul Usr, hari-hari yang sangat berat. Karena kenapa? Perang Tabuk itu perjalanannya jauh, dari Madinah menuju Tabuk itu berapa ribu kilometer. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu sampai 2,5 bulan perjalanan, dan perjalanannya di musim panas. Maka Rasulullah minta para sahabat untuk memberikan harta terbaik mereka. Nah, di kejadian inilah kemudian Abu Bakar memberikan seluruh hartanya di jalan Allah, Umar memberikan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman kemudian memberikan banyak sekali harta, 1.000 dirham emas, 1.000 dinar emas. Kemudian memberikan onta. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Banyak sekali sahabat yang memberikan harta-harta terbaiknya. Walaupun harta ini tetap tidak cukup karena jauhnya perjalanan. Nah, sampai di pertengahan jalan karena musim panas, mereka sudah kehausan, perbekalan sudah habis, maka mereka mengatakan, ketika itu sudah mau habis, ada sahabat yang izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau kami potong unta-unta kami untuk makan? Karena mereka sudah kelaparan, nggak ada makanan lagi. Kata Rasulullah, ya boleh, silakan kalian potong unta kalian, jadi kalian makan. Kemudian mendengar hal itu, Umar langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau perbolehkan mereka memotong unta-unta mereka, nanti perbekalan mereka atau alat kendaraan mereka untuk mereka jalan kehabisan. Ini bahaya. Bagaimana kalau Rasulullah, aku berikan satu ide, kata Umar. Apa itu? Ya engkau kumpulkan harta-harta ini menjadi satu, yang kau kumpulkan semuanya, engkau kemudian minta doa agar Allah berkahi harta. Rasulullah, ide yang bagus Umar. Akhirnya Rasulullah minta satu terpal dari kulit, gitu ya, satu kain dari kulit diminta, maka para sahabat disuruh kumpulkan makanan mereka. Ada yang mengumpulkan roti, keju, rempah, macam-macam, sisa-sisa makanan semuanya dikumpulkan jadi satu. Maka Rasulullah berdoa situ agar makanan ini berkah. Setelah didoakan Rasulullah, maka para sahabat ngambil makanan itu, dipenuhi semua unta mereka, sampai kemudian semua unta mereka jadi penuh lagi. Ini atas saran siapa? Umar bin Khattab. Jadi memang Umar punya saran-saran yang sangat luar biasa, dan
saran-saran Umar ini diambil oleh Rasulullah karena kecerdasan Umar bin Khattab. Dan nantinya ya di zaman Abu Bakar kita akan melihat bagaimana Umar menjadi penasehat setia Abu Bakar As-Siddiq dalam mengambil keputusan. Seperti itu ya, peperangan yang diikuti oleh Umar bin Khattab di zaman Rasulullah sangat banyak sekali, dan Rasulullah tahu sekali makanya Rasulullah itu kan pernah mengatakan khairukum fil jahiliyati khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam, akan menjadi orang yang terbaik juga di masa Islam idza faqihu, kalau mereka ini menjadi orang yang faqih. Nah, jadi Umar ini di masa jahiliyah memang sudah the best, sudah kelihatan bintang, dia tokoh, dia seorang pemberani, ya. Walaupun umurnya lebih muda daripada Rasulullah, sekitar terkait 10 tahun dengan Rasulullah, tapi Umar memang dia di masa jahiliyahnya bintang, dan ketika dia masuk Islam juga menjadi orang yang terbaik, ya, idza faqihu. Ditambah lagi Umar bin Khattab adalah orang yang sangat faqih, orang sahabat yang termasuk di antara para sahabat al-mukatsirun fil fatwa. Banyak sekali fatwanya karena kecerdasan Umar, termasuk Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan yang lainnya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dari saya. Ya, sampai jam 11 nanti insya Allah kita lanjutkan tentang Umar di sesi selanjutnya. Masih banyak yang lainnya yang belum kita bahas. Tafadhal pada MC.